Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini di bulan puasa bagi yang menjalankan, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi waktu luang, kesehatan dan terus semangat belajar. Yang kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di siang hari ini sesuai dengan jadwal, maka ini merupakan Zoom in yang kedua. Dan di Zoom in yang kedua ini nanti yang hadir narasumbernya alhamdulillah Bu Istiqomah langsung ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, mumpung Bu Istiqomah bisa membersamai kita. Dan di awal ini saya akan memberikan presentasi terkait IGI Kabupaten Tuban sekaligus memperkenalkan ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung menjadi anggota IGI. Di sini ada beberapa hal antara lain sejarah, program kerja, dokumentasi dan timeline project. Ketika Bapak Ibu guru memilih menjadi profesi guru, maka salah satu yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Guru yaitu menjadi anggota Orprof atau organisasi profesi. Nah, kenapa kita harus memilih gitu ya atau harus bergabung? Karena dalam organisasi profesi itu kita akan mendapatkan banyak hal Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu IGI Bapak Ibu, biar Bapak Ibu yang mungkin belum tahu bisa lebih mengenal dan yang sudah tahu bisa langsung nanti menambahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dalam informasi yang saya sampaikan ada yang kurang bisa ditambahkan bagi Bapak Ibu yang sudah lama bergabung di IGI. Ini Bapak Ibu saya mulai dari sejarah. Jadi IGI lahir pada tahun 2009. Sebelumnya bernama Klub Guru Indonesia. Jadi awalnya merupakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Kemudian disahkan dengan SK Depkumham tahun 2009. Kemudian kongres pertama dilaksanakan tahun 2011 di Aula Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk kongres kedua dilaksanakan di Makassar tanggal 30 sampai 31 Januari 2016. Sedangkan yang terakhir tahun ini sudah melaksanakan kongres ketiga secara virtual di Bandung mulai 28 sampai tanggal 31 Januari. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi salah satu yang menjadi moto dan menjadi penyemangat dalam Orprof IGI adalah sharing and growing together, di mana kita semua saling berbagi dan memberikan apa yang kita miliki untuk kebaikan bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada hal-hal yang bisa dibagikan, silahkan karena kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Bagaimana menjadi guru yang profesional seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu, dalam IGI ada 4 bidang, di mana masing-masing bidang memiliki program kerja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bidang organisasi dan kaderisasi, yang kedua bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, yang ketiga bidang informasi, komunikasi, kerjasama antar lembaga, dan yang terakhir bidang perlindungan dan advokasi. Setiap bidang ini untuk IGI Kabupaten Tuban, alhamdulillah sudah pernah mengadakan rakerda, rapat kerja daerah, dan dari rakerda yang sudah dilaksanakan merumuskan visi misi, yaitu visinya menjadi organisasi profesi guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, berkarakter, dan berdasarkan kehidupan bangsa.
Adapun misinya sebagai penjabaran visi ada 10 ya Pak Ibu ya. Salah satunya adalah membangun budaya literasi dasar yang perlu dijadikan poros pendidikan meliputi literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, finansial, dan budaya serta kewargaan. Jadi di sini Bapak Ibu hari ini kita berusaha menjadi guru yang senantiasa mensukseskan program gerakan literasi nasional ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program kerja masing-masing bidang ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama bidang organisasi dan kaderisasi di sini ada 13 ya Bapak Ibu ya. 13 program kerja yang intinya bagaimana mengembangkan organisasi dan memudahkan para anggota untuk bergabung dalam Orprov IG. Selanjutnya untuk bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan, ini juga banyak yang ditawarkan. Program kerjanya ada 4 ya di sini. Pendidikan ada 2, kemudian pelatihan ada 7, penelitian ada 2, dan pengembangan ada 4. Masing-masing kegiatan di sini ada penanggung jawabnya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pengurus IG masing-masing bertanggung jawab terhadap kegiatannya. Kemudian untuk program kerja yang bidang ketiga di sini hari ini sebenarnya kita sedang proses berusaha untuk membuat jurnal IG Tuban dan salah satu yang kita lakukan adalah membuat diklat jurnal yang kemarin sebagian dari Pak Ibu sudah mengikuti ya Pak Ibu ya. Dan rencananya diklat itu akan terbit 3 bulan sekali, tapi ini terlalu dekat. Mungkin 6 bulan sekali ya, ini diralat kemarin karena kalau 3 bulan sekali terlalu cepat. Nah, kemudian untuk program yang lain, antara lain meningkatkan layanan website dan media sosial. Ya, di sini insya Allah ke depan kami akan mengadakan kegiatan yang mengajak Bapak Ibu guru untuk belajar membuat media pembelajaran online, ya membuat konten berbasis Android, Windows Phone atau iOS. Ini kegiatan yang akan membawa kita ke literasi digital ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu program Koja Advokasi, di sini kemarin sudah berhasil membawa legalitas IG di Kabupaten Tuban dan sudah disahkan oleh Kesbangpol Kabupaten Tuban ya. Jadi kita sudah melaporkan kegiatan IG di Kesbangpol Kabupaten Tuban. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada usaha untuk sosialisasi perlindungan profesi guru, Undang-Undang Guru dan Dosen. Bagaimana Bapak Ibu guru biar ketika menjalani profesi tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti pelecehan gitu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior mungkin nggak mengalami ya, tapi yang mungkin yang junior yang masih muda-muda itu ya. Di sini kita bersama berusaha menjadi guru yang bergabung dalam organisasi profesi untuk saling bersama menjaga profesionalitas guru. Di dalam IG ada istilahnya Dewan Pakar Bapak Ibu ya. Dan untuk IG Tuban, Dewan Pakarnya ada 3 orang Bapak Ibu. Jadi di dalam gambar ini ada Pak Dr. Sariban, ada Pak Dr. Zainal Arifin, dan Pak Khairul Rafiq. Jadi beliau bertiga adalah Dewan Pakar kita yang memberikan saran, konsultasi ketika kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Kemudian di dalam kepengurusan ini Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam periode kepengurusan 2020-2021, tahun ini bulan Agustus insya Allah kita akan mengadakan reshuffle. Jadi silakan Bapak Ibu yang domisilinya Tuban ketika ingin menjadi pengurus, monggo untuk bergabung ya. Begitu. Jadi sejarahnya demikian Bapak Ibu, dan ini program kerjanya tadi sudah
tersampaikan. Di dalam sini terlihat foto Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Tuban, yaitu Bapak Haji Fathul Huda dengan Bapak Dr. Andus Nur Hamid MPD yang saat kegiatan dalam rangka ulang tahun Kabupaten Tuban ya, untuk melaksanakan bedah buku Ronggolawe Sang Penakluk Mongol. Jadi alhamdulillah ya, kegiatan berjalan lancar dan mendapat support dari Pemkab Kabupaten Tuban dengan hadirnya Bapak Bupati pada acara bedah buku tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam setahun ini. Yang awal kita mengadakan ini ya Bapak Ibu ya, diklat online berupa teknik dan metode pembelajaran online di era new normal yang menghadirkan dua narasumber utama, Bu Neni dari Microsoft dan Pak Budi dari Google. Kemudian di bulan berikutnya kita mengadakan bedah buku dan diklat penulisan buku online ya yang berlanjut. Jadi kegiatan kita memang selama ini masih bertema literasi Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menggiatkan Bapak Ibu untuk suka menulis dari sesuatu yang selama ini mungkin kita lakukan tapi jarang kita tulis. Jadi kita semua hari ini pun belajar untuk menulis walaupun bentuknya masih best practice ya, belum buku ya. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan diri, best practice-nya bisa dibuat jurnal, artikel jurnal, dan bisa nanti dikumpulkan kalau misalnya udah punya banyak best practice dibuat buku Bapak Ibu. Nah, itu salah satu hal yang menarik ya kalau kita berhasil membuat sejarah ya, bahwa dalam hidup kita punya buku. Nah, ini sebuah cita-cita saya juga Bapak Ibu. Sampai hari ini saya belum berhasil membuat buku dan insya Allah tahun ini kayaknya baru bisa ini. Ya, walaupun masih antologi, artinya buku itu masih dikerjakan banyak teman-teman, tidak sendirian. Ya, kita kalau misalnya masih pemula atau belum biasa menulis, maka disarankan bisa ngajak banyak teman untuk membuat buku bersama yang disebut buku antologi ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah timeline project kegiatan IGI Tuban. Jadi mulai Agustus ada tempe online, September ada rakerda, Oktober IHT, November bedah buku, Desember diklat buku, dan Januari, Februari, Maret kemarin kita masih belajar ya untuk menyiapkan kegiatan di bulan April yaitu jurnal dan best practice ini. Kedepannya insya Allah di bulan Mei akan diselenggarakan pameran untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita harap semuanya Bapak Ibu guru bisa hadir ya karena acara tersebut akan menjadi momen untuk semua guru. Jadi semua Bapak Ibu guru bisa melaksanakan atau merayakan ya Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita mungkin di tengah pandemi, kita tetap berusaha menjadi sosok-sosok pendidik yang peduli pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sekilas tentang IGI dan IGI Kabupaten Tuban. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau tidak bisa dilanjutkan ke pembahasan lain. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait IGI dan IGI Kabupaten Tuban? Monggo. Ya, kelihatannya tidak ada yang bertanya ini ya. Saya lihat chatnya juga masih kosong nih Bapak Ibu. Ya, adakah yang raise hand Bapak Ibu? Ya, saya lihat di sini alhamdulillah sudah 19 orang yang bergabung dan salah satunya saya sapa pengurus IGI Tuban yang ikut dalam kegiatan hari ini Bu Siti Subaida. Halo Bu Siti Subaida. Bu Siti bisa menyalakan videonya Bu? Halo Bu Siti. Halo, Assalamualaikum.
Bu Waalaikumsalam Aini dan warahmatullahi teman. wabarakatuh. Nggih. Bu Siti Zubaida mungkin bisa menambahkan Bu selaku pengurus IGI Tuban memberikan kesan pesan atau mungkin hal-hal yang sudah dilaksanakan di bidangnya Bu Siti. Monggo Bu Siti. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. teman-teman para peserta diklat best practice. Ini saya lihat ada mungkin yang beberapa belum masuk di anggota IGI. Monggo bergabung ke anggota IGI. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari kita belajar bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Berkaitan sama kepengurusan, saya di bidang kaderisasi, kita sudah menambah anggota di beberapa periode. Ini hampir ya mungkin ada di beberapa bulan terakhir itu, kemarin ada anggota itu di bulan Maret kayaknya ada tambahan dari Rengel. Ini yang belum bergabung, monggo bergabung dengan IGI Tuban. Mungkin ada teman-teman dari SMP, SD, kemarin yang dari SD Singgahan juga sempat yang dititipi buku itu Bu Aini, sempat saya berkomunikasi, mungkin bisa kita ajak untuk mengajak teman-teman dari guru SD untuk bergabung menjadi anggota IGI. Yang dari guru-guru SMP yang belum banyak, monggo kita bergabung bersama-sama, mari kita belajar bersama untuk memajukan pendidikan. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Aini. Ngapunten ini sambil masak jadi tidak berani menyalakan kamera. Oh, nggih Bu, terima kasih Bu. Bu Zubaida luar biasa. Beliau salah satu orang yang membuat saya semangat ya kalau lagi males gitu. Karena malu ini. Beliau pendatang ya ini sebenarnya di Tuban, tapi langsung bersedia menjadi pengurus dan langsung aktif dan banyak membawa anggota baru ini. Terima kasih Bu Zubaida. Ya, Bapak Ibu yang Ya, saya sama-sama Bu Aini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya Bapak Ibu, di sini setelah kita membahas seputar IGI, ya, kita akan memberikan arahan terkait materi Bapak Ibu ya. Jadi materi di dalam kelas best practice ini kemarin sudah saya komunikasikan dengan Bu Tuti Rodiah dan Bu Istiqomah bahwa beliau berdua siap ketika para peserta ingin bertanya. Artinya komentar yang akan disampaikan dari Bu Tuti maupun dari Bu Isti itu boleh menjadi forum ya, tidak satu pintu tapi boleh proaktif. Jadi teman-teman ketika misalnya mengalami kendala, silahkan langsung pertanyaannya ditulis di grup. Nanti saya akan menyampaikan ke ibu-ibu narasumber. Jadi di sini karena memang kita sifatnya pelatihan umum, jadi panitia membantu memfasilitasi agar narasumber tidak terlalu banyak gitu ya menjawab personal, maka kita akan membangun sistem helping ya atau help desk. Kita kumpulkan semua pertanyaan Bapak Ibu, kemudian kita rapikan dan kita kirim ke narasumber, kemudian nanti narasumber yang akan menjawab. Selanjutnya dari narasumber kita kembalikan ke para peserta. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya ada sesuatu yang memang menjadi kendala atau hambatan saat menulis best practice ya, silahkan langsung ditulis di grup. Jadi nanti semuanya juga bisa membaca. Seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun misalnya bersifat personal dan tidak mau menulis di grup, bisa dijabrikan ke saya. Nanti saya bantu untuk meneruskan ke para narsum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemarin sudah kami bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing dengan pembimbing Bu Istiqomah dan Bu Tuti Rodiah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat karya, maka dua narasumber akan memantau atau mengevaluasi ya, memberikan masukan kurang apa, atau kalau sudah bagus maka boleh dilanjutkan seperti itu Bapak Ibu.
Di sini kita ingat kembali Bapak Ibu, review ya, bahwa di dalam sebuah best practice intinya adalah memuat cara baru dan inovatif. Ketika Bapak Ibu menemui masalah dalam pembelajaran ya khususnya, maka Bapak Ibu akan berpikir bagaimana solusinya. Dan solusi inilah yang akan kita lakukan tindakan langsung ya. Di dalam tindakan itu akan menunjukkan sebuah perubahan. Nah, perubahan ini diharapkan adalah perubahan yang ke arah positif, yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita menemui kendala, ternyata waktu melakukan proses kok hasilnya tidak baik gitu ya, maka kita harus mengulang ya, atau mencari cara lain agar perubahan yang terjadi sifatnya baik, terbaik yang pernah kita lakukan. Itu disebut best practice Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, bahwa persoalan tersebut bersifat berkelanjutan ya. Kalau kita membuat sebuah solusi atau inovasi, maka diharapkan tidak sesaat atau tidak hanya satu kali, bisa dipakai untuk kelas lain ya, harapannya seperti itu. Jadi best practice ini untuk menginspirasi guru lain bisa, atau menginspirasi diri sendiri ketika mengajar kelas lain atau kelas berikutnya, tahun berikutnya, sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah metode yang efisien. Ya. Ketika saya mencek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti efisien itu adalah ketepatan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu. Di sini kita diharapkan dalam membuat best practice, setelah menemukan inovasi, maka kita harus ngecek ya, memastikan bahwa cara tersebut efisien, tepat ya, benar untuk menjadi solusi yang berkelanjutan. Itu harapannya Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan disebut best practice ya. Hasilnya luar biasa atau terbaik. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi karya Bapak Ibu, judul yang sudah dikirim, sudah saya setorkan ke masing-masing narasumber. Yang di Bu Istiqomah ada 18 peserta dan yang di Bu Tuti ada 5 peserta. Untuk hari ini karena Bu Tuti tidak menjadi narasumber utama, maka beliau hanya titip komentar ya. Nanti saya akan sampaikan di akhir salah satu titipan pesan Bu Tuti untuk 5 orang yang di bawah bimbingan beliau. Sedangkan yang 18 orang nanti langsung akan dikomentari oleh Bu Isti secara live. Ketika kemarin tugas Bapak Ibu sudah dikumpulkan, maka nanti Bu Isti akan menjabarkan kekurangannya misalnya. Jadi kemarin sempat pesan ke saya Bu Istiqomah bahwa Bapak Ibu peserta yang nanti judulnya akan dibedah ya oleh Bu Istiqomah secara live harus siap mental ya, karena bahasanya beliau itu nanti akan saya obrak-abrik gitu. Nah, tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Di saat kita dikasih tahu kesalahannya misalnya, di saat itulah kita tahu cara memperbaiki. Ya, kedepannya ketika kita membuat, kita akan lebih enak atau lebih mudah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Jadi pesannya para narasumber di hal yang harus menjadi fokus para peserta ketika nanti menghasilkan best practice adalah di masalah. Apa sih masalah itu? Ternyata masalah itu sendiri adalah kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Jadi kondisi yang memprihatinkan itu disebut masalah. Ketika antara sesuatu yang kita harapkan dengan sesuatu yang terjadi nyata, itu ada gap, ya, ada kesenjangan, maka itu berarti ada masalah. Ketika kita prihatin, ketika kita mengeluh, kok begini sih kelasnya, kok begini muridnya, berarti itu ada masalah. Dan kita diharapkan
ketika mengalami kondisi itu kita berusaha mencari solusi. Nah, agar menjadi sebuah best practice, maka kita harus cari teori-teori pendukungnya. Ketika misalnya Bapak Ibu membuat solusi strategi baru atau membuat media baru atau menggunakan model pembelajaran yang sudah ada, nah kita harus belajar teorinya dulu. Sehingga best practice yang akan kita lakukan itu benar ya. Yang dilakukan itu benar sesuai teori, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga,